Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 41, Malu Apa Mau? Kita sudah janji akan menikah setelah kamu wisudakan. Ingat itu, Mel. Ferdo menitikkan air mata. Pulanglah dan pikirkan baik-baik tentang perasaanmu. Kamu mungkin hanya merasa tidak enak meninggalkan aku. Tapi aku akan baik-baik saja seperti sebelum kita bersama. Mel, please, maaf sayang. Ya, baiklah, aku memaafkanmu, jadi pulanglah. Aku akan memaklumi kamu kali ini, tapi tidak untuk kejadian yang sama berikutnya. Kamu boleh berteman dengan wanita atau semacamnya, tapi harus mengerti batasan. Iya, itu tidak akan terulang. Aku janji ya. Kembali memeluk Melina dan mengusap rambutnya. Sayang, jangan marah lagi ya. Di perjalanan, Ferdo tidak berhenti menggenggam tangan Melina. Sayang, hari ini aku sama kamu temani mama shopping ya. Shopping? Iya, mama terlihat sedih. Mungkin karena kangen Marsa atau Kak Jer yang sudah meninggalkan kami. Jadi, kali saja mama bisa bersenang-senang saat shopping. Oh, iya. Mel, maaf lagi ya, iya. Mel, kamu tuh bilang iya kok menakutkan gitu sih? Melina hanya tersenyum. Aku hanya berusaha tidak menyikapi segala sesuatu dengan cara berlebihan. Aku mau biasa-biasa saja. Berterus terang, apa maksudnya itu Mel? Jangan bikin aku sport jantung ah. Lagi-lagi, Melina memberikan senyum tipisnya. Mulai sekarang bersikap biasa-biasa saja. Jangan berlebihan, biar kalau ternyata kita bukan jodoh. Rasanya tidak terlalu sakit. Mel, jangan bicara sembarangan. Sebentar lagi kita nikahkan sayang. Dari tindakanmu semalam, aku belajar bahwa perasaan orang bisa berubah kapanpun. Begitu juga dengan kamu. Kalau begitu, ayo nikah sekarang. Aku pengen kamu mempercayai keseriusanku. Obrolan menjengkelkan itu pun terhenti karena telepon dari mama. Iya, Ma. Katanya mau ajak mama jalan-jalan, kok lama? Iya, ini lagi Otu jemput mama. Ya, tiba di kediaman Barata. Melina, kamu datang? Fema menyambut kedatangan dua orang itu lalu memeluk hangat Melina. Memasuki mall. Melina, yang ini sepertinya bagus untukmu. Silahkan ibu, saya tidak belanja. Mel, kamu boleh ambil apapun yang kamu mau. Oh, tidak perlu, terima kasih Bu. Fema pun mendekatkan kepalanya ke arah Melina dan berbisik. Mel, saya tahu kamu pasti masih kesal sama dia. Ayo balas dia dengan belanja apapun yang kamu mau. Biarkan dia yang membayarnya. Melina menggeleng kuat sebagai jawaban. Sayang, kamu mau belanja apa? Pilih saja. Ferdo datang menghampiri dua wanita kesayangannya itu. Iya Mel, ayo pilih apa saja yang kamu inginkan. Melina tetap pada pendiriannya, tidak menginginkan apapun. Sebagai orang yang pengertian, Mama dan Ferdo berinisiatif membelikan beberapa koleksi fashion yang bagus untuk Melina. Di perjalanan pulang setelah mengantarkan Melina, Fer, sebenarnya Mama murung bukan karena abang sama adik kamu. Apa maksud Mama? Itu karena Mama marah sama kamu setelah apa yang Mama lihat semalam. Astaga Mah, tidak terjadi apapun antara aku dengan mantanku. Dengan pedenya aku mengira Mama bersedih karena ditinggal dua anaknya itu. Ternyata akulah penyebabnya. Iya,
tapi Mama ikut sakit hati melihat Melina yang menatap tajam kepergian kalian. Kamu tahu? Dia sampai mengepalkan tangannya. Dia emosi meskipun dia terlihat tenang. Kalau saja dia wanita barbar, dia sudah pasti menyerang kalian berdua. Maaf, Mah. Aku janji itu tidak akan terulang. Kalau kamu sudah komitmen dengan Melina, ya Melina saja. Jangan kecewain anak orang, Fer. Iya, Mah. Aku maunya hanya Melina. Aku tidak akan berubah, Mah. Lalu kapan kamu ajak Mama Papa ketemu orang tuanya? Segera, Mah. Tenang saja. Marsa dan Ethan kembali ke kediaman Yared. Berjalan memasuki istana megah itu dengan langkah ringan. Tak lupa, Ethan menggenggam tangan Marsa. Para maid berbaris rapih serta menunduk membiarkan sejoli itu melewati mereka. Papi, anak kita pulang. Seru Mami Angel, menyambut kedatangan anak dan menantunya. Cie, pengantin baru. Kesiangan ya, jam segini baru pulang. Pasangan itu hanya tersenyum simpul. Boy, kalian sudah pulang, istirahatlah dulu. Kalian pasti lelah. Iya, Pi, Mam, kita ke kamar dulu ya, ayo sayang. Lelah apaan? Kita bahkan hanya tidur-tiduran. Marsa membatin. Di kamar, Sa, apa kamu sudah siap? Ah, siap apa, Kak? Masih nanya, bukankah itu yang ada di pikiranmu sejak tadi malam? Hehehehe, Marsa auto tersadar. Ethan mendekat. 3 hari lagi, kita berdua akan berangkat honeymoon ke Hawaii. Menurutku, kita akan menikmati malam pertama itu di sana. Apa kamu mau, atau, iya Kak, lakukan di sana saja? Marsa spontan menjawab, baiklah, tapi aku mau pemanasannya sekarang. Menarik tangan Marsa lalu, menyatukan kedua bibir mereka. Tak lupa, tangan pria itu dengan aktifnya menjelajah kemana-mana. Pemanasan itu berakhir dengan sebuah kismat pada aset berharga istrinya itu. I love you, ucap Ethan, tersenyum. Di suatu pagi buta, sepagi ini, di mana aku harus membeli sate? Jari tengah membentur-benturkan kepalanya pada setir mobil. Sepagi ini Nagea sudah merengek ingin makan sate kambing. Tunggu, apa wanita itu balas dendam padaku? Aku merasa beberapa hari ini dia sangat kejam. Tadi malam dia meminta makan nasi kuning. Pagi ini dia ingin memakan sate. Selalu meminta sesuatu yang aneh-aneh. Apa dia sengaja menyusahkan aku? Sesuka hati minta nafkah batin bahkan ketika aku sedang serius mengerjakan sesuatu. Atau ketika aku sedang terlelap karena kelelahan. Apa dia memang sengaja? Astaga Nagea, kau sangat kejam. Jerry merasa benar-benar hampir sekarat. Beberapa hari terakhir ini, sifat istrinya itu benar-benar berubah. Setelah puas bercinta dengannya, dengan kejamnya wanita itu memaksa Jerry untuk pergi membelikan makanan yang aneh-aneh. Tidak membiarkan Jerry beristirahat bareng sekejap setelah kelelahan bermain. Sepertinya aku harus konsultasi ke Mami atau Mama. Bagaimana jika mereka akan khawatir? Pria itu lalu menghubungi teman-temannya yang sekiranya bisa memberi petunjuk. Bro, tidak ada penjual sate sepagi ini. Hanya itu jawaban yang dilontarkan teman-temannya. Apa karena dulu aku menjahatinya, jadi sekarang dia membalasku? Apa ini sepadan? Pria itu pun menghubungi Nagea. Halo cinta, suara manja istrinya itu menyapa, membuat Jerry tak tega. Sayang, belum ada sate kambing sepagi ini Nagea. Biasanya itu dijual pukul 10 menjelang siang hari. Kamu sabar ya. Hua, hiks.
Wanita itu malah menangis. Sayang, jangan menangis. Ya ampun Nagea, ada apa denganmu? Jerry mengusap kasar wajahnya. Tadi malam kamu juga tidak mendapatkan nasi kuning. Sekarang giliran sate kambing juga tidak ada. Cinta, kamu tega. Hicks. Kembali terdengar sesegukan tangis. Oke sayang, aku akan usaha lagi ya. Kalau ada nasi kuning, apa kamu mau? Tidak, aku ingin sate kambing. Titik. Telepon pun berakhir. Ia kembali melajukan mobilnya menuju kediaman utama Barata. Dengan langkah gontai pria itu memasuki rumah yang sudah berminggu ia tinggalkan itu. Sayang, kamu datang, tapi kenapa kamu terlihat sangat kusut? Kedatangan Jerry disambut pertanyaan beruntun dari ibunya. Sang pangeran ke-1 yang biasanya selalu terlihat tampan di segala situasi itu, kini berubah 180 derajat. Tampang yang sedikit kucel, bahkan sangat terlihat jika dia belum mandi. Ma, aku sangat lelah. Hanya itu jawaban pria itu, lalu duduk di kursi meja makan. Bang, ada apa? Di mana kakak ipar? Abner pun ikut bertanya. Kak, kau kemari segera setelah baru bangun, atau istrimu mengusirmu? Tanya Ferdo. Kenapa Jer bertengkar dengan istrimu, sehingga harus ke rumah ini untuk mencari sarapan? Tanya Papa pula. Jerry tak berniat sama sekali menjawab pertanyaan dari keempat orang itu. Ma, istriku merengek ingin memakan sate kambing. Aku sangat putus asa, semua mata tertuju pada Jerry. Di pagi buta ini istrimu meminta sate kambing? Iya, di mana aku harus mendapatkannya? Chef, panggil Fema pada koki andalan keluarga itu. Iya Nyonya, tolong buatkan sate kambing sekarang juga. Siap Nyonya. Mama serius, bisa menyediakan itu? Iya, serius. Apa kamu lupa? Adik bungsumu selalu meminta sate? Aku hampir mati kebingungan. Thanks Mama yang terbaik. Papa, Ferdo juga Abner hanya menggeleng pelan. Segera pria itu mengambil ponselnya lalu menghubungi istrinya itu. Sayang, iya cinta. Satenya ada sayang, kamu tunggu ya. Benarkah? Terima kasih cinta. Iya, sama-sama. Cinta, bisakah satenya delivery aja? Kamu pulang sekarang ya, aku kangen nih, pengen itu. Iya sayang, aku pulang sekarang ya. Telepon pun terputus. Jerry dengan cepat memakan sarapan yang tersedia di depannya. Jer, ada apa dengan istrimu? Tanya Papa, merasa aneh. Kurang tahu Pa, aku kewalahan menghadapinya. Dia tidak berhenti menginginkanku. Jawab Jerry, tanpa memfilter kata-katanya. Bang, tadi kakak ipar bilang kangen itu maksudnya apa? Tanya Abner pula dengan wajah polosnya, membuat Ferdo yang berada di sebelahnya hampir keselak. Berhenti bertanya bocah, itu obrolan 21+. Jerry segera bangkit untuk segera kembali ke apartemen. Tak lupa ia menghampiri Mama untuk sekedar memeluk wanita itu. Ma, aku pulang dulu, jangan lupa untuk mengirim sate kambing menyebalkan itu. Beberapa hari kemudian, Hawaii. Destinasi wisata terfavorit di seluruh dunia ini, memang memiliki sejuta pesona yang menakjubkan. Salah satunya adalah wisata pantainya yang eksotis. Wisata pantai Waikiki menjadi pilihan pertama bagi Marsha dan Ethan untuk menikmati masa bulan madu mereka. Sembari menunggu sunset, kini keduanya sedang berjemur ala-ala orang kulit putih setelah tadi sempat menceburkan diri. Matahari yang mulai tenggelam memang sangat dinantikan sebagian orang.
Pesona sunset yang memberi kesan romantis sangat disukai, apalagi mereka yang datang dengan pasangan. Sayang, aku juga mau seperti mereka. Marsha menunjuk beberapa orang yang berpasangan. Oke, boleh sayang. Tanpa ragu Ethan mendekatkan wajahnya dan menahan tengkuk Marsha, menyambar bibir cantik istrinya itu. Melakukan kissing seperti yang sedang dipertontonkan oleh pasangan lain. Bukan ini maksudku. Teriak Marsha, namun dalam hati saja. Ia pun turut larut dalam hot kissing itu, saling bertukar saliva dan bertempur lidah dengan suaminya. Mereka berdua sangat menikmatinya, sehingga sepertinya tidak ingin saling melepaskan. Sayang, ayo kita lanjutkan ini di hotel, Ethan berbisik. Marsha tersenyum malu, lalu mengangguk pelan. Hotel Halekulani. Disinilah kedua insan itu menginap selama berbulan madu. Masuk ke dalam kamar hotel, keduanya pun membersihkan diri bersama. Untuk pertama kalinya sejak menikah, pasangan ini mandi bersama. Buka saja sayang, jangan malu. Aku kan suami kamu. Ethan dengan santainya melepas semua yang melekat di tubuhnya. Astaga, dia tidak tahu malu. Marsha membuang pandangannya ke arah lain, lalu memilih mencuci wajahnya terlebih dahulu. Ide jahil terlintas di pikiran Ethan untuk mengerjai Marsha. Pria itu pun masuk ke dalam bathtub yang dipenuhi oleh taburan bunga aromaterapi. Awas ada cicak. Cicak, mana cicak? Tanpa sadar, Marsha sudah berada di atas suaminya itu, yang sedang dalam posisi nyaman. Ekspresi panik Marsha sontak ditertawai oleh Ethan. Kenapa tertawa? Kau terlihat sangat imut sayang. Apa? Tidak ada cicak. Aku hanya bercanda. Ethan kembali tersenyum menahan tawanya. Menyadari kejahilan suaminya, Marsha mencubit gemes kedua pipi suaminya itu. Jahat ya. Sengaja, biar kamu kesini. Menahan pinggang istrinya. Nakal ya, ayo buka, kayak aku. Malu. Yang bener, malu apa mau? Ya, kamu ya, sembari menutup wajah. Ayolah sayang, tangan mulai nakal, menjelajah. Ia tahan pergerakan istrinya dengan segera menyerang bibir manis yang terlihat sangat menggoda itu. Menyadari istrinya yang sudah larut dalam permainannya, ia pun tersenyum. Dan entah bagaimana, kini tubuh mereka sudah sama-sama polos. Ayo sayang, bisiknya, menggoda. Marsha hanya tersenyum manja. Segera ia gendong istrinya itu keluar dari sana menuju ring tempat pertempuran sesungguhnya. Sayang, menurut yang aku baca, akan terasa sakit saat pertama kali. Iya sayang, aku akan pelan-pelan. Dan, terjadilah malam pertama untuk pasangan itu. Di tempat lain. Jerry tengah memimpin rapat dengan para investor untuk membahas tentang rencana pembangunan hotel cabangnya. Yang akan dibangun di salah satu kota yang terletak di N. Ponsel pria itu tiba-tiba bergetar dan menampilkan nama istri tercintanya sedang memanggil. Dengan santai pria itu membalik ponselnya agar tidak mengganggu. Kenapa lagi dia? Jangan bilang dia. Mengingat istrinya membuat otak pria itu traveling. Di ruang kerja Jerry. Nagea sedang menangis sesegukan, terlihat sangat sedih. Entah kenapa lagi dengan wanita itu. Pintu terbuka. Sayang, Jerry mendekati istrinya dengan langkah tergesa. Kenapa sayang?
mengelus kepala istrinya itu dan memberinya pelukan. Berhari-hari menyaksikan keanehan istrinya membuat Jerry terbiasa dan selalu berusaha memberikan ketenangan. Aku kangen, lirihnya sesegukan. Kangen, oke, aku peluk yang lama ya, tapi aku mau itu lagi. Rengek Nagea mulai mengelus. Ah, oke sayang, dengan senang hati. Ia angkat tubuh istrinya itu masuk ke kamar pribadinya, tak lupa mengunci pintu. Wajah Nagea berubah sumringah saat sudah berada di atas tempat tidur. Kenapa istriku begini? Dia tidak berkepribadian ganda kan? Baru saja dia menangis, sekarang sudah tersenyum senang. Jerry merasa merinding untuk sesaat. Selang beberapa menit usai melakukan itu, cinta. Iya sayang, pengen sosis lagi. Sosis lagi? Jerry terlihat berpikir keras. Perasaan, istrinya ini belum pernah meminta sosis sebelumnya. Memangnya, kapan terakhir kamu makan sosis sayang? Yang barusan, sosis yang ini. Menyentuh milik Jerry. Oh, aku merasa sangat pusing sayang. Mengusap kasar wajahnya. Bisakah nanti malam lagi sayang? Nagea malah memanyunkan bibirnya sembari memainkan jari tangan. Jerry menatap heran istrinya itu dalam diam. Apa yang sedang merasuki wanita ini Tuhan? Sepertinya kami berdua harus membahas ini dengan serius. Dia menganggap aku ini lelucon atau apa? Ya sudah, kalau tidak mau, aku pergi aja cari sosis yang lain. What? Tunggu Nagea sayang. Menahan kepergian istrinya, Jerry menarik napas dalam. Oke, apapun sayang, sosis atau apapun itu yang kamu mau akan aku kasih. Benarkah? Nagea tersenyum semangat, entah kemana perginya ambekannya yang barusan saja aktif. Jerry hanya mengangguk dengan penuh rasa was-was. Ayo lanjut lagi cinta, sekali aja. Dan, hal itu pun kembali terjadi. Saat istrinya sedang terlelap, Jerry menghubungi ibunya. Iya sayang. Ma, aku ingin pindah ke rumah utama bersama istriku. Boleh kan? Kenapa harus bertanya? Tentu saja boleh. Yes, mari kita akhiri sandiwaramu Nagea. Gumamnya, lalu segera pergi berburu buah salak keinginan Nagea yang harus sudah ada saat dia bangun nanti. Kali ini buah salak, setelah ini, entah apa lagi yang wanita itu inginkan. Untung aja aku sayang. Jerry kembali ke hotelnya setelah mendapatkan buah salak keinginan istrinya itu. Tak tanggung-tanggung, wanita itu meminta Jerry untuk membelikan salak sebanyak 20 kg. Awas saja dia tidak memakan semua ini habis. Akan ku buat buah salak keras ini untuk melempari para koruptor negeri ini biar tobat. Gumamnya dalam hati. Pria itu memasuki lift bersama dengan 2 orang karyawan hotel yang membantunya membawakan 2 boks buah salak. Sementara di dalam ruang kerja pemimpin hotel itu, Ferdo tengah panik setengah mati karena Nagea. Ayolah Ferdo, sebentar saja. Please. Nagea mendekati Ferdo, namun pria itu tentu saja menjauh. Nagea, kau kenapa? Jangan macam-macam padaku. Ada apa ini? Jerry tiba-tiba muncul. Cinta. Nagea menghampiri Jerry dengan senyuman cerianya. Ia peluk suami tampana itu dengan erat, seperti telah berpisah selama bertahun-tahun. Jerry yang masih bertanya-tanya, tak membalas pelukan itu. Ia menyorot tatapan tajam ke arah adiknya.
Ferdo terlihat mengusap dada lega. Aku tanya, ada apa ini Ferdo? Apa yang terjadi antara kalian berdua selama aku tidak ada? Yah, memangnya apa yang terjadi? Aku kesini ingin membahas tentang pekerjaan bersama kakak. Tapi dia siapa? Istriku, kenapa kamu Nagea? Melepas pelukan tangan Nagea. Arg, itu tidak penting. Aku akan pergi. Tunggu Ferdo, berhenti di situ. Nagea mendekati Ferdo dan mulai mengarahkan tangannya ke wajah pria itu. Hei, sayang kamu mau apa? Jerry mencegah tangan Nagea. Kakak lihat kan, kakak ipar sedang tidak sehat. Dari tadi dia merengek ingin menyentuh wajahku. What, please Nage, ada apa lagi ini? Apa kau tidak memikirkan perasaan suami? Tanya Jerry dengan nada heran. Cinta, tapi aku sedang ingin sentuh pipi dia. Rengek Nagea dengan tatapan polosnya. Tuh, lihat kan, jangan buru-buru mencurigaiku yang tidak-tidak. Istrimulah yang aneh. Nagea, kenapa ingin sentuh pipi dia? Aku hanya ingin. Menjawab sembari tersenyum, membuat Ferdo bergidik ngiri. Nage, kamu yakin cuma mau sentuh pipinya? Nagea mengangguk cepat, tidak lebih. Nagea mengangguk, Ferdo tunggu. Jerry menghentikan Ferdo yang hampir saja berhasil mengendap keluar. Biarkan dia melakukannya. Apa, aku tidak sudi. Tolak Ferdo. Sayang, berjanjilah cuma 1 kali dan hanya 3 detik. Nagea mengangguk manja. Biarkan dia melakukannya Fer, dia kakak iparmu. Sekarang kalian berdua sepakat menodaiku? Akhirnya Ferdo pun hanya bisa menuruti. Lagi pula hanya kali ini saja, pikirnya. Hi, Ferdo, kamu sangat menggemaskan. Nagea mencubit kedua pipi Ferdo dan memainkannya. Ferdo, dengan tatapan pasrahnya hanya bisa membatin. Apa wanita ini gila? Nah, sudah, Ferdo, kamu boleh pergi. Suruh Nagea tanpa perasaan. Seumur hidupku, baru kali ini ada orang yang berani melakukan ini padaku. Nagea, kau kenapa? Aku ini bukan bocah. Kita bahkan seumuran. Kau sangat aneh. Ferdo ngerep dengan kalimat panjang itu sebelum keluar dari ruangan kakaknya. Nagea hanya terbahak mendengar ocehan itu. Sedangkan Jerry, ia menatap khawatir istrinya itu dalam diam. Setelah ini, akan ada keanehan apa lagi? Batinnya. Ferdo yang sudah siap menikmati tidurnya, kembali meraih ponselnya. Suci, nama itulah yang sedang memanggil. Dengan rasa malas, Ferdo menjawab. Iya Suci, Ferdo, maaf mengganggumu. Kenapa? Aku hanya ingin berbicara denganmu. Suci, aku sedang bersama dengan kekasihku. Ferdo, aku sudah bercerai. Oh, ya, sangat disayangkan. Aku ingin memulai lagi, Fer. Iya, semoga kau segera mendapatkan pengganti yang lebih baik. Ferdo, aku berpikir kau masih menungguku. Kau terdengar sangat percaya diri. Baiklah Ferdo, maaf sudah mengganggu kebersamaan dengan pacarmu. Iya, tak apa. Dari tempatnya berada, wanita yang bernama Suci itu terlihat menyunggingkan senyum kecil. Aku tidak menyangka telah meninggalkan seorang Ferdo Barata. Demi kebahagiaan singkat dengan pria yang hanya mengandalkan ketampanannya. Bergumam sendirian, pagi hari. Di apartemen, sayang bangun. Jerry kembali mendekap tubuh istrinya yang masih tidur nyenyak.
Saat melihat Nagea yang sedang tertidur, ada rasa iba melihat kedamaian yang tercipta di raut wajah istrinya. Nagea menggeliat, "Pagi cinta." Memeluk Jerry, "Sayang, maaf ya, pernah menjahati kamu." Jangan diingat lagi cinta, aku jadi baper nih." "Aku serius sayang, aku merasa sakit mengingat perbuatanku dulu sayang." "Aku sudah maafkan kamu cinta, aku tidak mau mengingat bagian itu lagi." "Baiklah, sayang, apa kamu masih ingat pertama kali kita ketemu?" "Ingat, waktu itu pas aku dikejar orang jahat." "Hehe, apa waktu itu kamu mulai jatuh cinta sama aku?" "Iya, aku jatuh cinta ke kamu sejak saat itu. Terima kasih ya sayang, karena kamu mau menikah denganku." "Iya, apa kamu sangat bahagia?" "Iya, aku sangat bahagia." "Kalau begitu, kita main lagi yuk." "Main apa sayang?" "Main ini." Bersambung.